Oke, apa kabar semua? Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai teknik pengurutan. Nah, kenapa kita membutuhkan yang namanya pengurutan? Karena seringkali sebuah aplikasi memerlukan yang namanya pengurutan. Misalnya aplikasi perbankan yang perlu mengurutkan data nasabah. Kemudian ada lagi yang mengurutkan berdasarkan catatan penjualan, berdasarkan tanggal misalnya, ataupun ID dari customer ya. Kemudian ada juga banyak algoritma yang menggunakan pengurutannya sebagai bagian dari fungsi algoritma tersebut. Sebagai contoh, sebuah aplikasi pengolahan grafis 3 dimensi memerlukan pengurutan untuk menampilkan objek secara betul dari atas sampai bawah atau kedalamannya. Ada juga yang bisa mendapat banyak sekali teknik yang bermanfaat ya. Bahkan ada juga algoritma yang pengurutannya sebenarnya sudah dikembangkan selama bertahun-tahun dan implementasinya banyak teknik yang berguna bisa kita pelajari untuk digunakan di hal lain. Kemudian pada poin 4 ini, kenapa pengurutan itu penting? Kita bisa menggunakan algoritma pengurutan sebagai salah satu tempat untuk mempelajari kompleksitas algoritma dan juga bidang ilmu lain seperti basis data yang memerlukan algoritma pengurutan. Ya, kalau di basis data itu nanti ada yang namanya query ya. Di query itu banyak sekali kita menemukan yang namanya proses pengurutan seperti order by atau group by, order by ID yaitu mengurutkan berdasarkan ID, atau order by date itu juga ya mengurutkan berdasarkan waktu, tanggal dan sebagainya. Kalau di sini kita akan mempelajari 3 pengurutan dasar yang paling umum diketahui ya. Ada bubble sort, selection sort, sama insertion sort. Kalau yang pertama itu algoritma bubble sort, itu merupakan pengurutan sederhana yang bekerja dengan cara membandingkan setiap elemen dari array dan menukarkan elemen tersebut. Ini algoritma 1 dari bubble sort. Kalau kita contohkan ini ya, kita coba ketikkan data 531897. Jadi di algoritma bubble sort, selection sort sama insertion sort itu hasil akhirnya sama, yaitu mengurutkan angka. Tinggal kita pilih mau dari terbesar atau dari terkecil. Biasanya sih dari terkecil ke terbesar ya, tapi tergantung dari kebutuhan juga. Ini dari len data. Dan nanti simulasi dari bubble sort, insertion sort sama selection sort akan saya kasih referensi video lainnya. Ini dari slide-nya. Kalau kita lihat prosesnya itu nanti saya print masing-masing prosesnya seperti gimana. Jadi di sini ada temporary untuk mengurutkan sebagai penampung data ya. Kalau kita masih kemarin ada yang namanya penukaran gelas. Jadi ini untuk menukarkan variabel kecil sama besar. Dan kita print data. Kalau kita print hasilnya pasti terurut ya. Nah, proses pengurutannya ini bisa kita lihat. Pertama kan angkanya 531897 ya. Jadi dia lakukan perulangan sebanyak panjang data dikurang 1. Panjang datanya ada 6 dikurang 1 berarti sampai sini aja. Kemudian pada perulangan kedua I tambah 1. I nya itu pertama kan I nya 0 ya. Ketika I nya 0, J nya itu berarti 0 tambah 1, berarti 1 sampai panjang datanya.
berarti dari indeks ke 1 sampai panjang datanya. Jadi dia membandingkan panjang data sampai ini, sampai yang I tadi kan panjang data kurang 1 ya. Berarti ini dibandingkan dengan I tambah 1 sampai keseluruhan data. Kalau kita lihat jika dimulai dari I-nya 0, berarti ini. Kalau I-nya 1, berarti mulainya dari ini bandingannya. Kalau I-nya 2 bandingkan dengan I tambah 1 kan berarti 3 sampai habis ya. Seterusnya. Jadi kalau kita lihat 5 dibandingkan dengan 3, maka di swap ya. Jika data ke J lebih kecil dari data ke I, maka ditukarkan. 5 lebih besar dari 3. 5 lebih kecil dari 3. Kalau kita lihat yang J-nya itu yang ini ya. Berarti yang J itu yang 3, I itu yang 5. Berarti 3 apakah lebih kecil dari 5 jika ya ditukar. Ya ditukar. Kemudian dilanjutkan lagi. Hasilnya jadi seperti ini ya. Kan 3 lebih kecil dari 5 maka ditukar. Kemudian cek lagi apakah 1 lebih kecil dari 3. Ya, maka tukarkan lagi. Lanjut lagi yang ini. 8 lebih kecil dari ini. 8 lebih kecil dari ini, bukannya. 9 lebih kecil dari ini, bukan. 7 lebih kecil dari 1, bukan. Kita lanjut lagi yang indeks kedua. 5 ya. 3 lebih kecil dari 5, ya. Maka ditukarkan. Kemudian apakah 8 lebih kecil dari 5? Tidak. 9 lebih kecil dari 5? Tidak. 7 lebih kecil dari 5? Tidak. Maka lanjut lagi yang ketiga. 5 sama 3 tadi kan berarti udah sampai ini ya. Lanjut lagi 5 lebih kecil dari 8? Tidak. 5 lebih kecil dari 9? Tidak. 5 lebih atau lebih mudah kita coba print masing-masing proses ya. Pas masuk ini saya print data, print kosong, saya print data baru koma I-nya, koma I baru koma J-nya berapa. Dari sini lebih print IJ sama print data. Oke. Dan nanti kalau kita lihat ini prosesnya. Ketika I-nya 0 berarti sampai kalau I-nya 0 berarti perulangannya itu J-nya kan berarti 1 sampai panjang data ya. Panjang data kan berarti ada 6 kurang 1. Ini kan berarti I-nya itu 0 sampai 5. Kita lihat ini I-nya 0, ujungnya sampai 5 ya. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ini panjangnya 6 dikurang 1, 5. Berarti panjangnya 5 itu kan indeksnya berarti 0, 1, 2, 3, 4 ya. Makanya I-nya 0 sampai 4. 0, 1, 2, 3, 4 kan totalnya 5 ya. Makanya ini nanti I terakhirnya itu 4. Kemudian masing-masing I-nya itu kan J-nya itu sebenarnya I tambah 1 sampai panjang data. J-nya kan berarti I-nya kan 0.
0 tambah 1, 1 sampai panjang datanya tadi kan 6 ya. Jadi nanti J-nya 1 sampai J-nya berarti 01, 02, 03, 04, 05, 06. Len data kan berarti 36 ya. Len data 6 berarti 0,6. Karena I-nya kan tadi 0 ya. I-nya kan tadi kita mulai dari 0, berarti 0 tambah 1, 1, 1,6. For J in range 1,6 itu kan berarti 1 sampai 5 aja ya. Makanya di sini sampai 5 aja. Atau lebih jelas lagi, kita print kosong lagi. Setiap perpindahan I dia enter lagi. Nah, dari sini lebih. Atau kita printnya gini aja, pembatasnya. Oke ya, ini pembatas I nya 0, pembatas I0 udah ya, berarti ini kalau kan udah terurut. Kita lihat dari ini ya, di sini ketika I-nya masih sama ya, datanya saya print data double ya, hapus aja. Ini karena ketika masuk perulangan ya, jika ini jika ini print else-nya aja ya, saya masuk di else-nya aja. Jadi ketika gak ada data dia print, ada data dia print ini, kalau gak ada print kembali. Oke ya, ini ya 531897 ketika ini posisi awal. Jika data ke J kan 3, apakah 3 lebih kecil dari 5? Ya, maka dipindahkan ya, 3 sama 5. Kemudian kalau kita lihat ini lagi 1, 5, 3, dari ini berubah ya. Jadi setelah dia cek dari ini, posisi pertama bandingkan dengan semuanya. Ketika ini sudah dipindahkan, dia lanjut lagi 1 lebih kecil dari 3, ya maka 1 dan 3 dipindahkan. Kemudian 8 lebih kecil dari 1, enggak. 9 lebih kecil dari 1, tidak. 7 lebih kecil dari 1, tidak. Maka selesai. Yang I-nya 0 itu udah selesai, hasilnya ini. Kemudian lanjut lagi I-nya 1, berarti yang menjadi acuan sekarang yang 5. Oh, yang tadi acuannya 0 ya, indeks ke 0 ya, 5. Ini semua bandingkan dengan yang ini. Apakah 5 bandingkan dengan indeks 1, 3 sama 5, pindahkan 3 sama 5. Dan 3 lebih kecil dari 5, ya maka pindahkan. Setelah itu di indeks kedua bandingkan dengan indeks pertama, 1 lebih kecil dari 3, iya maka pindahkan 1 sama 3. Ini ya, 0 itu kan indeks ke 0 yang menjadi acuan, yang ini akan dipindahkan. Yang ketiga 0, 1, 2, 3. Sekarang 8 bandingkan dengan 1, oke. 8 lebih kecil dari 1, false. Lewat lagi, masuk 4, 9 lebih kecil dari 1, false juga. Lewat lagi, tetap ya. Dan 7 lebih kecil dari 1, false juga. Maka di perulangan ketika I-nya 0, hasilnya sementara 1, 5, 3, 8, 9, 7. Kemudian ketika I-nya 1, J-nya ketika I-nya 1 kan J-nya berarti 2 sampai 5 ya, seperti ini. Kan J1 kan berarti ketika I-nya 1 kan J-nya
I tambah 1, berarti kan 1 tambah 1 2 sampai len data 6, len data 6, berarti 2 sampai 6 kurang 1 2 sampai 5 ya. Ketika 2 sampai 5 berarti 1, 5, 3, 8, 9, 7. Kita cek lagi 5 jika dikaitkan dengan 3, ternyata iya 3 lebih kecil dari 5, maka tukarkan jadi ini. Lanjut lagi, 8 sama 3 nggak berubah, 9 sama 3 tidak berubah juga, 7 sama 3 tidak berubah juga, berarti udah siap. Lanjut lagi, ketika I-nya 2, I-nya udah masuk 2 ya, berarti 3 sampai 5. Kan J-nya I tambah 1, 2 tambah 1, 3 sampai panjang data 6. 2,6 for J in range 2,6 kan berarti 2, tunggu dulu. Yang I-nya kan 2. I tambah 1 kan berarti 3 ya. 3, dan dari panjang data 3,6 berarti 3, 4, 5. Kan ini J-nya 3, 4, 5. Ketika I-nya 2 kan berarti ini bandingkan dengan 3. 8 lebih kecil dari 5, tidak, berarti tidak berubah. Dan lanjut lagi, J-nya 4, 9 sama 4, 9 lebih kecil dari 5, tidak juga, maka tetap. Kemudian lanjut lagi, 5, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 7 sama apakah lebih kecil dari 5, tidak, maka tetap. Lanjut lagi, I-nya 3. Ketika I-nya berarti 3, J-nya 4 sama 5 ya, tinggal ini aja ya berarti ya. Ketika I-nya 3 berarti 0, 1, 2, 3, 8 ya, dibandingkan dengan 9, berarti 9 apakah lebih kecil dari 8, tidak. Lanjut lagi, 7 apakah lebih kecil dari 8, iya, maka ditukarkan 7 sama 8. Terus lanjut lagi, ketika I-nya 4, J-nya 5, 9 sama ini ya. Kalau kita ke atas ada lagi ya, 9 bandingkan sama ini. Apakah 8 lebih kecil dari 9? Iya, maka ditukarkan jadi 8, 9. Maka selesai hasil penguratan. Jadi pada bubble sort dihasilkan ini 1, 3, 5, 7, 8, 9. Dengan total ada berapa kali? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ini untuk yang bubble sort. Kemudian yang kedua ada selection sort. Perhatikan pada bubble sort, pada langkah pengurutan, proses penukaran elemen atau swapping terjadi saat proses perbandingan memenuhi kondisi. Padahal belum tentu elemen yang ditukarkan tersebut merupakan elemen final yang akan menempati posisi tersebut. Jadi kalau kita lihat pada prosesnya, sebenarnya kalau pengurutannya ini, langkah-langkah dari pengurutan ini kan kita terakhir menukarkan angka 3 ya pada proses pertama. Pasti yang data pertama udah terurut ya. Pada proses I yang kedua, 2 data terurut. Pada proses I2, ini tadi I1 data yang terurut ada 01. Pada proses I kedua, 012 udah terurut hasil akhirnya, dan seterusnya. Jadi yang di sini ini pasti ketika 5, maka belum tentu posisinya di sini ya. Jadi terlihat bahwasannya elemen final yang akan menempati posisi tersebut itu belum tentu benar. Yang posisi 2 ke atas itu. Jadi bagaimana jika dilakukan terlebih dahulu penyimpanan posisi sebelum ditukarkan? Maka munculnya namanya selection sort. Jadi cara selection sort ini
Ini tadi bubble sort. Ada lagi selection sort. Datanya sama, 40 in range. Dengan data dikurang 1. Lalu dia menggunakan swap post sama dengan I, 4J in range I tambah 1 sampai length data. Ini habis selection sort, insertion sort, nanti kasih video simulasi ya. Data swap post sama dengan J. Jika I tidak sama dengan swap post, maka temporary sama dengan data ke I. Data ke I sama dengan data ke swap post. Data ke swap post sama dengan temporary. Ini pertukaran data. Setelah selesai print data, ini saya komenkan, kemudian saya jalankan. Ifnya lupa titik ya, titik 2. Tabbing sangat pengaruh ya. Di Python dipaksa untuk tabbing, hasilnya sama. Kalau kita print prosesnya, maka data ke print data dulu ya. Jika I tidak sama dengan I, maka print data. Ini ya, jadi pada selection sort 13897 dia melihat apakah 1 itu lebih kecil dari, ini udah terurut ya, ini di dalamnya berarti ya isinya berarti data di dalam for ini ya. Ini ya, pas di dalam for dia lakukan perpindahan datanya ya. Ketika I sama J nya itu saya taruh di sini ya. J kita jalankan. Oke, ketika ini datanya masih awal ya, data awal. Kemudian di for ini saya print sama dengan aja sebagai pembatas. Oke, ini 00. Ini saya print swap postnya ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Tadi ini kita print swap post ya. Kalau kita jalankan ulang, gini ya, swap postnya 0, 1, 2, 3, 4.
yang ketiga i-nya 0, i-nya 1 dan seterusnya ya. Sebenarnya konsep dari selection sort ini ketika ini datanya 5 ya, jadi dia mencari data paling minimal itu berapa dari sini. Ini swap postnya cocoknya kita taruhnya di sini ya, swap post. Postkan indeks ya, di data ke indeks saja, data ke swap post. Di sini pada awalnya data swap post itu kan iya, cocoknya ini swap post awal, swap post akhir. For the swap post for. Kalau kita lihat swap post awalnya 5, karena kan ini ya data pertama, kemudian swap postnya ketika setelah for ini kan dia cari yang nilainya paling kecil ya, 3, dan di sini dapat lagi 1 ya, 3 sama 1 kan lebih kecil 1 ya. Intinya pada perulangan pertama dia mencari nilai paling kecil dari ini, dari yang saya blok ini kan pertama dapat nilai paling kecil 3, ternyata setelah perulangan berikut dapat lagi yang terkecil 1. 8 sama 1 kan nggak ada ya, tetap 1, maka tetap ya, 9 juga sama, yang paling kecil 1, 7 juga yang paling kecil 1. Setelah dapat 1 baru 1 sama 5 ini ditukarkan dari 1, 3, 5. Pada perulangan kedua juga sama, swap post awalnya kan 3 itu paling minimal ya, paling kecil nilainya, kita bandingkan dengan yang 5, ternyata 5 sama 3 juga sama, 3 paling kecil, 8 sama 3 juga, 9 sama 3 juga yang terkecil, 7 sama 3 juga yang terkecil. Setelah dapat 3 paling kecil, maka tetap ya 3 urutan terkecil, jadi posisi 3 tetap, kemudian lanjut lagi 5, posisi awalnya 5, cari yang paling terkecil, ternyata 5 juga. Di sini 5 sama 8, 5, 9 sama 5, 5, 7 sama 5 juga yang paling kecil, maka tetap juga ya, kemudian 8 jadi nilai awal, kita bandingkan 9 apakah sama 8 lebih kecil, enggak, maka swapnya tetap 8. 7 juga apakah lebih kecil dari 8, iya ya, maka swap postnya jadi 7, karena 7 lebih kecil dari 8, jadi 7 sama 8 ditukarkan, ini jadi 7, 8 pindah ke sini. Kemudian sekarang udah swap postnya lanjut i-nya ya, i-nya kan udah 4, 0, 1, 2, 3, 4, dan i-nya 3, 0, 1, 2, 3 yang posisi 8. Selanjutnya udah dapat i-nya 4, 9 sama 8, ternyata yang kecil 8 ya, maka setelah for jadi 8 swap postnya, baru ditukarkan 8 sama 9, dapat lain. Ini kalau kita lihat dari logik algoritma ini ya, selection sort, dia sama, tujuan akhirnya tak mengurutkan bilangan, hanya saja prosesnya yang beda. Setelah selection sort
Jadi di insertion sort ini ibaratnya kita dari mengurutkan kartu ya, kartu remi mau kita urutkan. Jadi merupakan algoritma yang efisien untuk mengurutkan bilangan dalam jumlah yang kecil. Analoginya mirip seperti mensortir kartu di tangan yang bisa dilihat pada gambar ini. Ya, yang paling kecil langsung pindahkan ke depan, yang paling besar pindahkan ke belakang. Ya, misalnya kalau dari belakang 7 udah, 2 berarti udah. Kalau di gambar ini udah terurut ya proses urutnya. Kalau algoritmanya seperti ini. Kalau kita lihat ini selection sort, kita coba insertion sort. Di sini data tetap, fontnya aja yang beda ya. Jadi in range 1, panjang data, temporary sama dengan data ke J nya sama dengan I kurang 1 selama J lebih besar sama dengan 0 dan temporary lebih kecil dari data ke J. Data ke J tambah 1, data selanjutnya sama dengan data saat ini. J ini dikurang 1, data selanjutnya sama dengan temporary. Print data, kalau lihat dari kodenya lebih pendek ya. Kita coba jalankan, hasil pengurutannya sama, prosesnya kita coba lihat. Ini ya, sama print data IJ nya saya print di sini ketika proses while. Jadi dia mulainya dari data, bukan data ke 0 ya, jadi data ke 1. Posisi awalnya kan 5, 3. Bisa print datanya dulu ya, print data awalnya ini, data awalnya ini ya. Dia mulainya ketika dari indeks pertama sampai panjang data. Dan data kan berarti 6, 1,6 berarti 1 sampai 5. Di 1, 2, 3, 4, 5. Dari dia I-nya nilainya 1 sampai 5 ya. Kalau kita lihat 1 sampai 5 pas ya. Kemudian J-nya itu I kurang 1. J I kurang 1, 1 kurang 1, 0, 2 kurang 1, 1, 2 kurang 1, kan 2 kurang 1, 0 ya. Kemudian lanjut lagi jika J nya 0 dan temporary lebih kecil dari data ke J. Data ke J kan berarti J nya itu kan data ke 0 itu kan 3 ya. Data ke 0 ini ya tadi ya 5. Jika iya maka ditukarkan. Intinya dia menukar. Kalau kita lihat dari ini sampai ini, kita cek mana yang lebih kecil. Kita bandingkan ya, dari 5 sama 3. Ternyata 3 lebih kecil, langsung pindahkan ke depan, maka 5 sama 3. Lanjut lagi 1 lebih kecil dari ini ya, maka 1 pindahkan paling depan jadi 135, 897. Seterusnya setelah 1, 8 udah oke, 9 juga oke, 7 juga oke.
Di prosesnya sampai ini udah selesai. Kita lanjut lagi 3. Ketika 3, cek lagi apakah 5 sama 3 oke, 7 sama ini oke. Jadi sudah oke, maka terakhir nanti printnya sampai ini. Ketika I nya 5, J nya 3. I nya 5 kan berarti 0, 1, 2, 3, 4, 5 ya. I nya 5, J nya 3. Oke, printnya salah di ini ya. 1 sampai len data, 1 sampai panjang data. Print data ya, print 2 kali. J nya saya print awal aja. Ini while, kondisi while saya taruh di sini. Ini kondisi for, ya for-nya itu yang awal. J is not defined. Oke. Udah benar. Oh, yang ini ya. Ini deh. Oke. Ketika for nilai I nya kan 0 sama kan seharusnya. Ketika ini ya, ini saya print kosong. Oke, udah ada spasinya. Oke. Kalau kita lihat 5, 3, 1, 8, 9, 7 data awalnya ya. 5, 3, 9, 7. Oke. For-nya 1. I-nya kan tadi temporary data ke I ya. I-nya mulai dari I-nya mulai dari 1 sampai panjang data. Panjang data 6 berarti 1 sampai range 1,6, nilainya 1 sampai 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, pada saat I-nya 1 itu, J-nya itu kan berarti I dikurang 1 ya. I dikurang 1 kan berarti 1 kurang 1, 0. Pas ya, masih 0 ya. Kemudian pas masuk di sini, jika J-nya, selama J-nya lebih besar sama dengan 0. Masih sama ya. J lebih besar sama dengan 0 dan temporary data itu data ke 0. Temporary data kita belum print ya. Kita print temporary ya. Temporary data itu temp. Tempnya 3. Temporary data itu data ke I ya, data ke 1. Berarti data ke 1 kan 0, 1, 3, maka dapatnya 3. Jika dan temporary itu 3 itu lebih kecil dari data ke J. Data ke J, atau lebih tepat kita print juga data ke J nya biar kelihatan semuanya. Data J, data ke J gitu ya. Kita terangkan lagi ini. Data J nya 5. Jika masuk kondisi ini, J nya apakah lebih besar dari 0? J nya itu kan berarti 0 ya. 0 itu apa? Iya ya, itu true. Kemudian dan temporary data 3 lebih kecil dari 5, true juga. Maka data ke J tambah 1, data ke J, data ke 0 tambah 1 kan berarti data ke 1, sama dengan data ke J.
data ke J5, berarti jadi 5, 5, kemudian J kurang 1. Kurang 1 kan udah negatif, berarti gak masuk ini lagi nanti. Kemudian J kurang 1 kan berarti J nya sekarang udah min 1 ditambah 1 lagi, data ke 0 sampai temporary. Jadi swap jadi sini. Kemudian ketika masuk temnya 1 sama 5, 1 sama 5 ini ya, kan berarti tadi udah di swap jadi ini. Kemudian masuk yang kedua. Yang kedua ini kalau kita lihat ketika J nya 2, ketika I nya 2, J nya 1. Kan temporary-nya sekarang kan data ke temporary, kita lihat data ke I ya, masih ininya. Temporary itu data ke I nya kan masih 2 ya, ini sudah 2 ya, karena tadi I nya udah pertama udah siap masuk, I nya 2, J nya I kurang 1, J nya kan I kurang 1, 2 kurang 1, 1 ya, 2 kurang 1 berarti 1. Ini ketika masuk kondisi while nya udah jadi 2, 1 masih sama 0. 1, 0 itu ketika nanti di J nya ini dikurang sampai dia 0. Jadi 1, 0 kalau kita lihat I nya 2, J nya 1, 0, I nya 3, J nya 2, 1, 0, I nya 4, J nya 3, 2, 1, 0, kemudian I nya 5, J nya 4, 3, 2, 1, 0. Intinya kita cek, misalnya kalau kita lihat ini kan berarti 5, 3 itu kan lebih kecil dari 5, maka pindahkan ke depan. Lanjut lagi 1, 1 pindahkan paling depan lagi, hingga sisa ini 8 posisinya udah tepat, 9 posisinya udah tepat, 7 posisinya kan berarti mau pindahkan ke depannya, pindahkan di sini, maka dia jadi ini 1, 3, 5, 7 seperti kartu ya, hanya saja prosesnya nanti seperti ini. Ibaratnya seperti kartu remi, kita lihat 3 kan pindah paling depan, oke, jadi 35. Intinya yang berarti yang dua depan ini udah dipastikan terurut, kemudian 1 pindahkan lagi ke depan, berarti 3 bilangan ke depan udah terurut ya. Kemudian lanjut lagi 8 udah oke, berarti 4 bilangan ke depan udah terurut. Lanjut lagi ini 9 udah terurut, kemudian 7 pindahkan lagi ke depan. Karena 7 pindahkan posisinya di sini, maka bilangan sudah terurut. Konsep kartu remnya seperti itu. Untuk lebih jelasnya nanti saya kasih simulasi gambarnya ya di video selanjutnya. Oke, ini ada latihan, nanti akan kita ada juga sih di kelas praktek, contohnya seperti ini. Yang pertama buat program Python dari latihan 3 ini ya. Oke, kita bahas di simulasi dari ketiga pengurutan ini ya pada video selanjutnya. Sekian dan terima kasih.